Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BPKD Provinsi Banten. Saya Abdul Hadi. Namun saya tidak sendirian kali ini. Saya sudah ditemani oleh Siva Herdini, sarjana ekonomi dan juga merupakan koordinator klinik holistik BPKD Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas klinik holistik BPKD Provinsi Banten. Assalamualaikum Teh, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Teh, sebelum menjauh membahas tentang klinik holistik, ada yang menarik nih. Yang saya baca-baca di Instagram Teteh ini kemarin ya, baru juara 1 Duta Korpri dan juara 2 pidato ya, bahasa Inggris. Iya, betul. Alhamdulillah. Sebuah pencapaian. Ya, Masya Allah, luar biasa. Itu bisa dijelasin nggak Teh, bagaimana prosesnya bisa sampai juara 1 Duta Korpri ini? Oke, jadi Duta Korpri ini merupakan sebuah lomba yang diadakan oleh Korpri Provinsi Banten dalam menyemarakkan ulang tahun Korpri yang ke-52. Nah, nanti puncak acaranya di tanggal 29 November. Jadi ini salah satu rangkaiannya. Nah, saya diamanahi untuk menjadi perwakilan Duta Korpri BPKAD dulu. Jadi Duta Korpri Provinsi Banten ini diikuti oleh seluruh SKPD yang ada di Provinsi Banten, instansi vertikal maupun cabang-cabang Korpri lainnya, misalnya Korpri Lebak, Korpri Cilegon, dan yang lain-lain. Nah, kami berkompetisi di ajang itu, kemudian dipilih 2 pasang. Saya alhamdulillah diamanahi menjadi Duta Korpri Provinsi Banten bersama dengan Mas Yogan dari Kabupaten Lebak. Lalu ada wakil 1 dari Kota Tangerang dan yang laki-laki wakil satunya dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu Provinsi ada Banten. Berapa peserta Teh semuanya? Kurang lebih kemarin sekitar 20 orang. 20 Iya, orang. dari seluruh SKPD dan instansi vertikal yang ada di Provinsi Banten. Nah, setelah mendapatkan juara 1 Teh, bagaimana perasaan Teteh? Alhamdulillah bangga dan bersyukur diberikan amanah ini, karena pasti tanggung jawabnya sangat besar. Saya harus bisa menjadi ASN yang berakhlak yang pasti, dan yang kedua membawa dan membantu visi Korpri, dan yang pasti saya akan banyak berkoordinasi dengan orang-orang yang nantinya akan saya ajak kerjasama ke depannya. Persiapannya dalam Duta Korpri itu seperti apa Teh sebelum diperlombakan itu? Jadi ketika Duta Korpri kemarin, salah satu indikator penilaiannya adalah inovasi. Jadi sebagai Duta Korpri Provinsi Banten itu harus punya satu inovasi yang disampaikan. Kemarin saya menyampaikan Korpri Pop-up Day. Apa itu maksudnya? Jadi itu Pop-up Day itu creative space untuk ASN di mana kita bisa berkegiatan bersama. Apalagi sekarang ASN generasi Z yang merupakan anggota Korpri ini baru ada 10%, Mas. Baru ada 10%? Iya, generasi Z. Saya kan termasuk generasi Z ya. Tahun berapa sih Teh? Saya apanya? Kelahiran 96. Oh, 96. Iya, jadi masih merupakan generasi anak bawang, boleh dibilang kayak gitu, di antara senior-senior saya. Jadi selama ini sepertinya belum terakomodir ide-ide kreatif dari teman-teman saya yang generasi Z ini ya. Jadi ini merupakan creative space di mana kita berkampanye bersama, bikin acara-acara kreatif untuk mendukung program pemerintah dan yang lainnya. Ada kesulitan nggak Teh ketika lomba itu berjalan? Apalagi kan kemarin juga ikut lomba pidato bahasa Inggris ya. Itu ada kesulitan nggak? Alhamdulillah sih, kalau kesulitan yang berarti tidak ada. Nervous dikit pasti. Cuman kemarin itu karena idenya memang murni dari diri saya. Jadi ketika untuk mempertahankan argumentasi dan sebagainya tidak begitu sulit gitu, dan ya alhamdulillah dibuktikan dengan dicapainya hasil terbaik gitu ya. Jadi nervous dan kesulitan dihadapi dengan tepat gitu. Itu di tanggal berapa kemarin lombanya itu? Hari apa ya? Hari Selasa kalau tidak salah ya.
Dan 2 hari kemudiannya lomba Pidato itu bahasa ya. Inggris, iya. Ini suatu pencapaian yang luar biasa banget, Iya. pemirsa BPKD Provinsi. Kita juga bakal mendoakan terus Mbak Siva ini akan tetap berprestasi ke depannya. Amin, terima Nah, kasih. tadi yang seperti di awal saya bilang, kita akan membahas klinik holistik. Iya, oke. Klinik holistik ini apa sih, Teh? Yang saya tahu, klinik ini dalam tanda kutip tentang kesehatan ya. Iya. Tapi ketika saya baca-baca, ada klinik holistik BPKD Provinsi Banten. Maksudnya itu seperti apa, Teh? Jadi boleh bicara latar belakang dulu Boleh, ya Mas, silakan. kenapa ada klinik holistik. Jadi BPKAD itu merupakan instansi yang esensial. Esensial itu artinya dasar dan penting. Jadi data-data yang dimiliki oleh BPKAD Banten ini merupakan dasar untuk stakeholder kami dalam apalagi pemimpin kami untuk memutuskan sebuah keputusan dan menjadi dasar untuk perhitungan lainnya dan kebutuhan lainnya. Nah, dalam penyusunan data-data ini tentunya banyak masalah-masalah yang ditemui. Nah, akan tetapi masalah ini sebenarnya berulang sebenarnya gitu tuh. Apalagi kita BPKAD sebagai konsolidator laporan keuangan di mana kita menjadikan satu laporan keuangan dari SKPD di seluruh Provinsi Banten menjadi satu laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten. Nah, kesulitan ini akhirnya kami merasa bahwa, apalagi pimpinan kami ya, kemudian mengarahkan ini sebenarnya bisa kita selesaikan secara preventif gitu, tidak harus selalu di akhir diselesaikannya. Kita ambil ke depan sebagai langkah preventif, sehingga tadi seperti yang Mas sampaikan, penamaan klinik holistik ini mengadaptasi dari klinik-klinik kesehatan, di mana kita mempertemukan tanda kutip dokter dengan tanda kutip pasien. Jadi dokter-dokter atau konsulen klinik holistik BPKAD ini merupakan garda terdepan, pegawai-pegawai pilihan dari masing-masing bidang yang pasti sangat kompeten dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh pasien dalam tanda kutip ya. Nah, pasien-pasien klinik holistik ini bisa datang dari SKPD, kemudian dari kabupaten kota, karena kan kita juga sebagai pendamping kabupaten kota ya, dan dari teman-teman mahasiswa juga ada yang datang. Oh, berarti itu keseluruhan ya, bukan Ya, hanya di siapa BPKD saja boleh datang dan berkonsultasi. Kalau masyarakat biasa, Pak? Boleh, Oh, sangat boleh. boleh. Kami juga terbuka apabila ada yang mau menanyakan belanja bantuan keuangannya atau belanja apa yang lain gitu ya, kok tidak sampai dan sebagainya, sebisa mungkin pasti akan kami bantu. Teh, tadi ada pembahasan terkait masalah yang berulang. Nah, itu contohnya seperti apa, Teh? Contohnya saya sajikan tentang akuntansi ya, karena kan saya di bidang akuntansi. Misalnya penjurnalan akhir tahun, seperti penjurnalan penyesuaian saldo awal, ngerti nggak ya nanti Masnya istilah-istilah kayak gini ya. Nah, jurnal penyesuaian ini sebenarnya sama aja dari tahun ke tahun, itu bisa terpetakan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan penyesuaian. Nah, kadang tuh SKPD ini ataupun siapa saja, mereka itu baru menyelesaikannya di akhir tahun, padahal itu sebenarnya bisa kita cicil. Iya, nah seperti itu. Makanya di klinik holistik ini teman-teman dari SKPD tidak gerudukan istilahnya, tidak apa ya itu bahasa Indonesianya, tidak bebarengan. Iya, tidak bebarengan di akhir tahun ataupun di satu waktu. Jadi ada yang mungkin saya bisanya nih sekarang Bu, bisa nggak dilayani, saya bisanya besok, bisa nggak kita janjian. Nah seperti itu, jadi masalahnya tuh tidak menumpuk gitu, dan kita menyelesaikan blockers yang lain pun secara real time. Misalnya, Bu ini kenapa laporan saldo kas saya di modul Simral dan modul maksudnya di modul akuntansi dan di modul belanja tidak sama, seperti itu kita bisa langsung selesaikan secara real time. Tapi kalau tupoksi paling pentingnya apa sih, Teh? Tupoksi yang pasti beda-beda ya Mas ya, antara satu individu dan yang lainnya tergantung jabatannya masing-masing. Cuman ya
tupoksi utama kita kan menjadi pelayan masyarakat ya. Betul. Nah itu, dan pelayan masyarakat dan pelayan SKPD juga karena kita mempunyai fungsi sebagai PPKD itu. Itu ada berapa konsulen teh? Kami masing-masing bidang rata-rata mengirimkan 4-5 pegawai terbaiknya. Jadi sekitar ada 20 konsulen di BPKAD Provinsi Banten Dan ini. Teteh menjadi ketua konsulen ya? Saya menjadi koordinator. Koordinator. Itu dari tahun berapa? Jadi klinik holistik ini sudah diuji coba. Dulu belum secara formal terbentuk klinik holistik. Tapi pelayanan-pelayanan ini sudah kita berikan sejak tahun 2019. Ya. Dan salah satu capaian klinik holistik ini adalah LKPD tercepat. Provinsi Banten menjadi provinsi tercepat dalam penyampaian laporan keuangan pemerintah daerahnya. Luar biasa. Ya, nah dari 2019 ini akhirnya atas arahan pimpinan kami yang sangat luar biasa, Kepala BPKAD, ini diakomodir menjadi sebuah inovasi yang formal dalam bentuk klinik holistik dan memiliki dasar hukum berupa SK dari Kepala BPKAD sejak tahun 2023. Berarti diresmikannya tahun 2023. Iya, diresmikannya 2023. Itu ada nggak tes ketika Teteh sedang melayani lah ya? Ada nggak kesulitan yang dialami Teteh? Oh, pasti kesulitan ada ya Mas ya, cuman karena tapi kesulitan itu kan pasti akan berbeda antara satu konsulen dan konsulen lainnya. Nah, kesulitan ini pasti bisa dihadapi. Kenapa? Karena klinik holistik ini sistemnya reservasi. Jadi ketika ada yang mau datang, kami sampaikan form terlebih dahulu, kira-kira masalahnya apa secara singkat gitu. Nah, kalau kita pikir sebagai konsulen, ini masalahnya agak rumit nih, atau butuh data pendukung nih, atau seperti apa, kita sudah bisa siap-siap sebelumnya. Jadi ketika sudah bertemu dengan pengunjung, kita sudah siap mau datanya, mau penyelesaiannya, seperti itu. Nah, gimana caranya supaya daftar dulu? Atau daftar ini secara langsung atau bisa via online deh? Jadi klinik holistik ini kami sudah promosinya besar-besaran Mas. Hampir di setiap event BPKAD, Kepala BPKAD selalu menyampaikan bahwa ayo kunjungi klinik holistik ini sangat bermanfaat. Tujuannya apa gitu. sih itu sebenarnya? Tujuannya bisa banyak sekali ya Mas ya, kalau di 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Tapi aja. Secara global yang tujuan main goal kami yang pasti ya mendukung pertumbuhan Provinsi Banten untuk lebih baik ke depannya gitu. Dengan cara ya seperti ini, pelayanan kita berikan kepada semua pihak secara inklusif, secara akuntabel dan secara profesional dan cepat tanggap yang pasti. Berarti emang ini sudah difikirkan dari dulu ya Teh? Iya, sudah difikirkan oleh dari dulu ya. Kenapa dinamakan klinik holistik Teh? Ini sebenarnya biar menarik aja sih Mas ya. Iya, karena Masnya sendiri pasti kan belum pernah ya mendengar klinik holistik ini. Jadi ini merupakan ide yang luar biasa dari Kepala BPKAD Provinsi Banten, Ibu Dr. Hajah Rina Dewiyanti, yang mencanangkan nama ini, klinik holistik. Nah, ketika mendengar itu pun saya juga wow gitu, ada rasa kayak ini grande banget nih namanya ya, sangat ya grande, tidak pernah ada yang punya nama dan mengadopsi seperti ini gitu. Maka dari itu ya kami mengaminkan nama itu, mengiyakan. Selain tadi pelayanan yang tadi Teteh jelaskan, ada apa aja sih Teh pelayanannya di klinik holistik ini? Oke, jadi pelayanan yang diberikan kami kan terbagi menjadi 3 bidang. Jadi ada perencanaan anggaran, kemudian penatausahaan dan pelaporan akuntansi keuangannya, dan penatausahaan barang milik daerah. Jadi masalah-masalah yang kami tangani ya seputar itu gitu. Jadi apabila ada kabupaten kota misalnya ada kesulitan dalam penganggaran APBD-nya, atau kami juga kan sering mengevaluasi ya, evaluasi APBD kabupaten kota tentang bantuan keuangan dan yang lain-lain, itu biasanya di bidang oleh konsulen-konsulen yang secara spesifik menangani penganggaran daerah. Kemudian kalau
secara akuntansi ya, tentang laporan keuangan, jurnal-jurnal dan yang lain sebagainya. Penata usahaan pun misalnya seperti ingin mengkoreksi SP2D atau yang lainnya. Kemudian BMD tentang sertifikasi tanah dan banyak. Dan banyak bisa. Nah, gimana caranya klinik holistik ini dapat membantu tata kelola keuangan daerah teh? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, utamanya klinik holistik ini sebagai langkah preventif ya. Dan kita ingin sekali untuk blockers itu diselesaikan secara real time. Akhirnya apa? Ketika masalah-masalah ini tidak ditunda, target bisa tercapai secara optimal. Tidak mepet di tenggat waktu, Mas. Kita masih ya secara optimal lah kita bisa sajikan apapun, apalagi utamanya laporan ya. Nah, kemudian kita juga sebagai ajang pengontrolan kepada kabupaten kota juga apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam APBD-nya. Kemudian untuk BMD kita juga sebagai kontrol, dan yang utama lainnya ini merupakan sarana public hearing juga, karena mungkin masyarakat bingung ya mau menyampaikan masalahnya, mau berdiskusi dan sebagainya, kita juga bisa sampaikan di klinik holistik ini. Dan yang lainnya lucu juga sih Mas sebenarnya. Lucu gimana tuh? Ada mahasiswa datang tuh bingung. Mahasiswa dari? Mahasiswa, saya nggak bisa sebutkan ya. Siap, privasi. Karena kredensial ya. Siap. Ya, jadi pada datang tuh mahasiswa tuh mungkin bingung ya dengan istilah-istilah yang ada di laporan keuangan kami, misalnya, aduh ini apa sih Bu, ekuitas misalnya, kayak gitu. Nah, justru kami malah membantu dalam penyusunan skripsi mereka, gimana cara menggabungkan laporan keuangan kami dengan indikator-indikator yang mereka miliki, dan sekaligus kami juga ingin memperkenalkan dan mengedukasi teman-teman generasi-generasi muda ini gimana sih caranya menggunakan data-data laporan keuangan itu untuk memproyeksikan masa depan mereka. Karena kan bisa ya data laporan keuangan ini dikaitkan dengan indikator-indikator, misalnya indeks pembangunan manusia, kemudian GDP dan yang lain-lainnya, sehingga sangat luar biasa sih menurut saya manfaat dari klinik holistik ini bisa menyeluruh ke siapapun. Nah, selama Teteh menjadi koordinator klinik holistik BPKD Provinsi Banten ini, ada nggak dampaknya untuk Teteh sendiri? Kalau untuk saya pribadi pasti saya jadi melek akan masalah ya Mas ya, maksudnya masalah baik dulu nih, bukan masalah buruk ya. Jadi saya merasa saya jadi kaya gitu. Kenapa bisa merasa seperti itu? Iya, karena banyak masalah yang saya hadapi, otomatis saya harus belajar lebih banyak, saya harus menggali informasi lebih banyak lagi. Nah, dari situ akhirnya saya banyak memahami hal yang mungkin harusnya saya pahami itu baru 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gitu. Saya tarik maju, sehingga saya belajar banyak hal dari senior-senior saya, utamanya yang menjadi konsulen di klinik holistik gitu. Biasanya Teteh itu berhadapan, ada nggak sih kayak orang yang susah banget dibilangin gitu loh? Biasanya kan banyak ya pasti ya, ada aja beberapa orang yang susah dibilangin. Pernah nggak ngalaminnya? Sebenarnya bukan susah dibilangin, mungkin lebih ke susah paham aja susah sih paham. Mas. Iya, jadi mengertinya sulit. Nah, itu biasanya kalau tidak selesai masalahnya dalam satu waktu diskusi, kita biasanya berlanjut sih. Kayak misalnya, kita kayaknya butuh satu sesi lagi. Atau kadang pun juga saya tidak bisa menyelesaikan itu ya, butuh nih diselesaikan oleh dokter subspesialisnya ibaratnya. Jadi saya sampaikan itu ke atasan saya gitu, Bu, ini saya nggak bisa menyelesaikan nih, boleh tolong dibantu nggak? Jadi sampai kadang bukaban sebagai bukaban itu istilahnya dokter spesialis kali ya. Iya. Beliau pun ikut turun, turun gunung istilahnya, membantu masalah-masalah yang sekiranya memang butuh diselesaikan oleh beliau gitu. Jadi sangat sangat terkoordinasi dengan baik gitu tuh. Gimana tuh cara ngaksesnya nih Pak? Kalau ada orang yang mau daftar nih?
Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang mau daftar bisa langsung googling aja BPKAD Provinsi Banten. Nanti di scroll ke bawah akan ada barcode tulisannya klinik holistik. Nah, itu bisa diklik, reservasi di situ, pilih tanggal dan jamnya Bapak Ibu ingin datang ke kami. Nanti akan dikonfirmasi via WhatsApp apakah konsulen tersebut masih tersedia atau tidak, dan jangan lupa sampaikan permasalahannya secara singkat agar bisa kami siapkan jawabannya seperti itu. Dan silahkan datang langsung, bisa ada 2 metode Mas. Ada 2 metode, ya, apa aja tuh Teh? secara langsung dan daring. Jadi kita bisa via Zoom kalau misalnya Bapak Ibu berada di luar jangkauan KP3B gitu ya, agak kesulitan hadir langsung, kita via Zoom juga. Tapi kalau daftarnya itu memang harus via online ya, atau bisa langsung datang sendiri ke kantor BPKD ini? Iya, karena kita kan mengantisipasi bentrok ya Mas ya. Oh iya. Nah, karena kan konsulen kami pun tidak kerjanya tidak hanya menjadi konsulen, mereka punya tugas masing-masing yang tidak kalah pentingnya. Untuk itu sementara kami membuka reservasi gitu. Ini kan tahun 2023 akan berakhir. Iya. Ada nggak catatan sendiri bagi Teteh untuk klinik holistik ini? Catatan tersendiri mungkin kami ingin kedepannya lebih banyak menjangkau masyarakat, meskipun tidak menyampaikan masalah gitu ya, mereka tidak punya masalah, tapi ini kemelekan atau keingintahuan atau pengetahuan masyarakat tentang data-data yang kami sajikan. BPKAD ini kan punya banyak data tentang keuangan ya Mas ya, cuman saya rasa masyarakat itu belum bisa membaca dan mempergunakan ini secara luas gitu tuh. Jadi hanya sebatas membaca, padahal kalau kita punya in-depth knowledge yang bisa memahami tentang data-data ini akan sangat bermanfaat gitu. Nah, kedepannya semoga klinik holistik bisa memfasilitasi itu, kita bisa terjun ke masyarakat atau ke sekolah-sekolah gitu untuk mempresentasikan data-data kita. Iya, karena kan kita kan di era transparansi ini ya, kita sudah sajikan nih sebenarnya banyak data-data keuangan di website kami, sudah terakses dan sudah secara transparan. Iya. Cuman ya itu, masyarakat ternyata masih terbatas pengetahuannya dalam memahami laporan gitu laporan keuangan ini gitu. Kan Teteh juga di bidang akuntansi. Ada bentrok nggak sih Teh kerjaan Teteh yang asli dengan di klinik holistik ini? Alhamdulillah ya Mas ya, klinik holistik ini sudah pasti bentrok ada beberapa gitu ya. Cuman teman-teman konsulen pun sangat kompak dalam menjadi konsulen gitu. Jadi ketika mungkin misalnya saya berhalangan gitu, itu biasanya bisa banyak yang bisa menggantikan dan tidak kalah kompetennya mereka ini. Berarti emang di BPKD sendiri teamworknya sangat diajukan jempol ya? Ya, bisa dibilang begitu Mas gitu. Nah, program di 2023 ini klinik holistik ada apa aja tuh? Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti kita banyak menerima konsultasi, pemberian data, dan penyelesaian blockers. Blockers itu sebenarnya apa sih? Saya tadi agak penasaran nih. Blockers itu ya masalah sih Mas. Blockers itu masalah, jadi ya tergantung sih, masalahnya bisa beraneka ragam gitu. Teh, di klinik holistik sendiri ada nggak sih Teh strategi yang berkelanjutan gitu? Oke. Jadi untuk agar klinik holistik ini nggak mandek ya Mas ya, di tahun ini aja, yang pasti sesuai arahan pemimpin kami untuk dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya dan diharapkan lebih optimal lagi. Strateginya bisa saya bilang dibagi menjadi 3, yakni regulasi, manajerial, dan promosi. Secara regulasi, Ibu Kaban kami melindungi teman-teman konsulen ini menggunakan SK. Jadi kami diikat istilahnya untuk berkontribusi di klinik holistik ini. Dan selain itu, selain dilindungi dengan SK, kami pun juga diberikan banyak apresiasi dari Bu Kaban, karena Kepala BPKAD sendiri sering mengadakan ini Mas, lomba karyawan terbaik. Oh, ada itu per tahun atau gitu? Iya, per tahun gitu. Nah, ini ada juga konsulen terbaik. Jadi konsulen-konsulen kami ini punya rating masing-masing. Setelah melakukan pelayanan, kami biasanya meminta rating ke pengunjung kami. Nah, biasanya yang memiliki rating paling tinggi diapresiasi oleh beliau. Nah, ini merupakan
menjadi sebuah semangat ya untuk teman-teman konsulen untuk berjibaku gitu, saling bantu di klinik holistik ini. Kemudian secara manajerial, kami sebagai konsulen juga sering melakukan brainstorming secara bersama-sama. Misalnya ada peraturan baru nih tentang keuangan, kita bahas bareng. Ada masalah nih yang sulit gitu, misalnya dalam bulan ini aku menghadapi 3 masalah sulit gitu misalnya. Kita bahas bareng di forum brainstorming ini. Terus juga diklat dan sebagainya. Dan yang terakhir, strategi kami adalah promosi, gencar kami lakukan agar ini bisa bermanfaat bagi penikmatnya secara luas gitu. Kami lakukan melalui Facebook, Instagram BPKAD, YouTube, dan salah satunya podcast ini. Berarti emang sekarang tuh lebih luas ya jangkauannya. Iya, kami tentang harapkan informasi. bisa lebih luas. Teh, sebagai closing statement ada nggak yang mau Teteh sampaikan kepada BPKAD sendiri ataupun masyarakat luas gitu? Yang ingin saya sampaikan mungkin saya mengapresiasi, saya sampaikan terima kasih kepada Kepala BPKAD, kepada Bapak Sekretaris, dan kepada seluruh kepala bidang atas ilmunya, atas arahannya untuk klinik holistik ini, dan terima kasih kepada 20 konsulen yang ada di klinik holistik atas kerja keras, kerja primanya. Kita bisa secara inklusif menangani masalah-masalah yang ada secara kompak dan penyelesaiannya 100% Mas. Sudah ada 500 pengunjung dan alhamdulillah kita bisa layani itu semua dengan baik. Di 500 pengunjung itu di tahun berapa Teh? Di tahun 2023 ini. 2023? Iya, sudah ada 500 pengunjung. Dan itu semuanya tertangani dengan baik, alhamdulillah masih zero complaint. Dan semoga kinerja baik ini akan terus berlanjut sampai dengan ratusan tahun ke depan. Gitu. Oke, pemirsa podcast BPKAD Provinsi Banten, kita doakan supaya klinik holistik ini semakin maju dan keterbukaan informasi juga semakin luas. Iya, amin. Dan kita juga mendoakan supaya klinik holistik ini program-program kedepannya berjalan dengan baik. Dan mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.